warahmatullahi wabarakatuh. Masih sepi. Buah cermek, buah kecapi. Orang yang ramai yang jawab sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cempedak, buah duku, buah kedondong, buah cermek, buah-buahan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul mursalin wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para asatidz, wabil khusus yang kami hormati, Sohaibul Hajat, agenda kami, siapa namanya? Haji Isa. Haji Isa. Oh iya, kaji hampura ya, dan ngopi. Yang kami hormati, Bapak Kemenang Bandar Lampung, Bapak Sementak Lampung Utara, Bapak-bapak semua, banyak apa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Kemenak Boy Kanan, sorry boy. Para bapak-bapak, seluruh pejabat yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore ini, siang ini, yang saya hormati, keluarga besan dari Eka Chandra, Jak Nepal. Yo, aku jadi Nepal, semuanya, Oga, Tangdisi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikan sepat, ikan gabus dibakar, makin cepat makin bagus karena perut sudah lapar. Ikan sepat, ikan gabus di atas berdegan, semakin cepat semakin bagus karena kedua mempelai juga sudah deg-degan. Karena mengingat waktu, saya tahu ini siang hari panas, aing harudang kita di kesangan, lipas gila aing. Kiai katarak ieu aing sama makto PCNU aing ieu paisa. Kira kowe itu lipas panas gas ya kena jubur-jubur. Jeragat aing teh. Ini Bapak Ibu hadirin, saya dengan Pak Haji Isa ini, beliau Kemenak Tubaba, kebetulan saya di Tubaba. Dan memang dulu Kemenak Wai Kanan, lepas dari Huda, cengkraman Huda, masuk cengkraman Sreban. Jadi sudah kami anggap saudara, keluarga. Jadi makanya malam Jumat kemarin saya kesini khataman. Nah ini hari ini kesini sekaligus plus panitia, sarung dibere, baju dibere, duit itu. Gila dia mah. Kawalan bengkeh. Bapak Ibu hadirin, jadi ini ngadinya kita santai saja karena kami mau memberikan ular-ular kepada kedua mempelai, Ina dan Eka. Eka namanya. Kalau saya bilang begitu. Oh, ibu panitia mana? Catatan demikian udah. Kepada panitia tidak perlu menyiapkan air di atas panggung karena ini bukan pengajian umum. Kalau pengajian umum silakan disiapkan, ini pengajian nikah nggak usah disiapkan. Kalau disiapkan itu terlalu lama. Juga Bapak Ibu sudah kipas-kipasan, saya ini paham betul Pak. Kami berdua ini sudah keliling kemana-mana. Besok kami ke Tanggamus, kemudian ke Troy ya, kemudian ke Palembang, terus kami ke Belikang. Kalau ada yang undang. Lanjutkan. Yang undang. Kalau nggak ada yang undang ya Pak. Cicing di imah baik, ngaberihan pemajikan. Ini ada saudara kami, kakanda kami dari Kasoy, kakanda Ansori, ya kakanda Marlan, ini yang ada dari Kasoy, keluarga kami dari Kasoy juga, alhamdulillah ini pihak Esan. Jadi eta jelema dua eta tetangga kami dulu eta Kang Haji. Lain jelema saya di eta mah. Bebaturan main bola voli baheula. Apa sorry ya. Bebaturan gitu Pak Ansori eta kakanda eta. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan daripada
tausiah atau ular-ular kepada kedua mempelai, ada baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin ablani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kedua mempelai yang berbahagia. Tidak banyak yang saya sampaikan, pesan saya ada 8. Allah memberikan cara memberikan kita rezeki, ada 8 cara Allah memberikan kita untuk kedua mempelai. Karena terkadang kita juga sebagai orang yang sudah pengantin kadaluarsa bahwa salah dalam menyikapi hal rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kami bahas pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, di mana Allah mengatakan di dalam firman-Nya, wa anna laisa lil insani ma sa'a, bahwa yang pertama Allah akan memberikan rezeki kepada hambanya, lil insani ma sa'a, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Ini yang pertama. Kita sebagai PNS, mungkin sebagai buruh kasar, atau mungkin sebagai penghulu, atau mungkin sebagai yang lainnya, maka Allah akan memberikan dari jalan tersebut. Wa anna laisa lil insani ma sa'a. Yang kedua, Allah sudah menggariskan dalam Al-Quran bahwa setiap manusia makhluk melata di muka bumi ini sudah ada jatah rezekinya masing-masing dari Allah. Kenapa? Banyak mindset pada hari ini orang mengatakan seolah-olah kalau tidak bekerja itu tidak dapat rezeki, seolah-olah tidak bekerja itu tidak makan, seolah-olah kalau tidak bekerja ya tidak, dan lain sebagainya. Oleh karenanya wa anna laisa lil insani ma sa'a. Dan yang kedua adalah wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, bahwa seluruh makhluk melata di muka bumi ini semuanya illa 'ala Allahi rizquha, rezekinya sudah dicatat dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus kedua mempelai. Jadi bukannya hanya pekerjaan saja Allah ngasih rezeki itu, melalui Allah juga lah rezekinya seluruh makhluk melata ini. Amun kata jemu semendel mak mana pun bentuknya semut dicepit masih pacak hidup. Ngapa cuma dua otak dua akal kepangkat kita dipacak hidup. Nah ini dia memberi posisi jemu semendel, semut kecepit saja masih hidup. Ngapa kita yang hidup nak sari, oi bangun Mbak Rikinannya pacak lah tertiti di bodoh amat. Gak cari wong Jawa, urip sembut kejepit wae iso. Urip lho urip. Lah ngopo kok awak dhewe kadang-kadang yo ora kerja, sawangan ora mangan. Lho, oh bojone nusu-nusu mas-mas sampean ya hene ya kono, kerja karo bojo karo aku, kerja ya hene ya ono, iso sampai sore yo ora sugih-sugih, ora tau. Lho kok nek aku anting mas ngono piye to mas-mas. Ya cara Jawa kan ngono iku lambene lambe kriting ya ngono kuwi, lak wong wedok lambe kriting ngono kuwi, lambene duwen-duwen. Ngono iku bojone wis santen meneng ae. Ana sing terang. Yang ketiga, la yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahwa Allah memberi rezeki kita itu min haitsu la yahtasib, dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Inilah Allah, cara Allah memberi kita rezeki. Bapak Ibu hadirin, yang keempat adalah la ita'alzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kata Allah kamu bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan, la azidannakum, yakti bakal tak tambah rezeki sira kabeh. Bapak Ibu, bagaimana cara kita bersyukur? Itu paling gampang.
bukan hanya saja kita mengucapkan alhamdulillah, tapi kita memanfaatkan rezeki yang diberikan oleh Allah itu kepada jalan-jalan yang benar. Contoh, punya rezeki uang, kita sedekahkan kepada fakir miskin, kita sedekahkan kepada anak-anak yatim, kita sedekahkan kepada panti-panti jompo, kita sedekahkan kepada pondok pesantren. Ini yang namanya rezeki kita, utara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 yang baru kita sampaikan, masih ada 4 lagi. Selanjutnya nunggu iklan berikut ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali di dalam kitab Sirajul Talibin itu dijelaskan ar-rizqu ala atas arba'ati aqsami. Rezeki itu terbagi atas 4. Bapak Ibu, kalau Nur Huda ini PNS golongan berapa? Golongan 2A. 2A. Saya non PNS, tidak kerja, pengangguran, hanya nunggu santri, nunggu istri, menghamili. Tidak punya kerjaan, tidak punya sawah, tidak punya apa-apa. Kenapa? Kiai mah nggak bisa dilawan, coy. Kalau Pak Kemenak, beting ngolor sare. Capek Pak Kemenak, lagi Kiai melek, coy. Baca Yasin aja 125 kali tiap malam. Nih asisten saya itu. Tiap malam baca Yasin 125 kali tanpa nafas, mati. Warung santri Yasinan, tiap pengiwati ahan, tiap malam tabarokan, tiap malam. Makanya bapak-bapak para pejabat, kalau kita ingin kita selamat tidak diadab di kubur, Rasulullah sudah memberikan satu konsep. Iqra suratul Al-Mulk. Baca surat Al-Mulk. Siapapun membaca surat Al-Mulk dan dia hafal, kemudian memahami isinya, maka di kubur dia tidak akan diadab. Saya bilang sama Pak Haji Isa, ayo serangan gitu ya Pak Haji. Ini dia. Saya bilang sama Pak, menangan ya, saya kebelut. Ya Pak, kami ini dengan Pak Isa sama-sama dari Banten. Kiai Banten itu nggak kayak kalem, tapi kalau Kiai Jawa kalem. Kiai Banten rata-rata kasar, ya hajinya. Tapi mohon maaf kalau Bapak kami ceramahnya kasar, ya mohon dimaafkan. Nggak dimaafin, ya sudah, bodo amat. Emang gue pikirin, ain baik, ya dia ngain cuma urusan. Urusan. Dia marawayan mati itu hadisnya. Saya sampaikan dengan Pak Haji, kita ngobrol. Pak Haji, tahu nggak ilmu? Ilmu naon eta? Ilmu belum mati, tapi sudah dikasih tahu tempatnya di surga atau neraka. Nyahok cina, kami harap nyahok kaimah keturang. Nah itu urusan kiai. Allah. Bagi kedua mempelai Anda berdua, Dina dan Age ya. Age. Bagi Anda berdua, kok ini bunyi terus? Kalau ceramah ininya sudah bunyi-bunyi terus, pikirannya sudah ngelambang udah nggak kosen. Yang tadi mau saya sampaikan lupa, waduh, kerok ya dunia aja. Ina, kedua orang tuamu meminta saya dan Nur Huda ini ngisi ceramah di sini, ngasih ulur-ulur kepada Anda berdua. Pesan saya Ina sama Egi, satu, man nakahalillah wa angkahalillah wa istahaqqa wilayatullah. Barang siapa yang menikah, menikahlah karena Allah. Barang siapa kedua orang tuanya menikahkan, menikahkanlah karena Allah. Wa istahaqqa wilayatullah, maka Anda berhak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Jadi niatnya semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan rezeki akan dijamin oleh Allah selama engkau mau dekat dengan Allah. Tetapi kalau engkau menjauhi Allah, logika rezekimu engkau pikir dengan logika, maka engkau akan susah untuk mendapatkan rezeki. Kalau engkau dekati Allah, bagaimana caranya dekati Allah? Kemarin sudah saya kasih, lanjutkan wirid itu, baca istighfar 1000 kali. Kalau sudah nikah, baca istighfarnya 10.000 kali, maka rezekimu tidak akan pernah berhenti datang, dan rezekimu tidak akan pernah berhenti, dan kantongmu tidak akan pernah kosong.
buktikan omongan saya itu omongan Rasulullah. Kalau membaca istighfar 10.000 sekali sehari semalam, maka segala urusan hutang pun lunas kalau yang punya hutang mati. Betul? Betul. Jadi itu konsepnya. Niat semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Mengabdilah kamu kepada suamimu. Dalam kitab Uqudul yang dijelaskan, idza khatamatil mar'atu ala zaujiha. Ibu, Bu, di daerah Humas itu ada perempuan meninggal dunia karena kemarin ini ada tol sehingga kuburan itu digali, dan yang meninggal itu orang mati, perempuan, ibu-ibu, suaminya laki-laki. Ketika digali, penggali kubur ini heran karena kuburan itu mengeluarkan bau wangi, dan kuburan itu baunya wangi yang wanginya tidak ada di dunia. Setelah digali ternyata kuburan itu jasadnya masih terbungkus kain kapan bersih, padahal sudah lama matinya. Kemudian yang lebih aneh lagi Pak Haji Makmur, si mayit itu ketika dibuka dibungkus oleh salju, ketika dibuka wajahnya kemerah-merahan seperti wajah mempelai berdua. Akhirnya tukang gali tanya sama yang gali kubur, sama anaknya, "Dek, apa amalan ibumu kok sampai ibumu dikubur saja sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Apa jawab anaknya? "Ibu saya itu amalannya dua. Satu, puasa Senin Kemis. Yang kedua, setiap bapak saya makan, ibu saya selalu menunggui dengan sabar. Ibu saya tidak makan kalau suaminya belum makan." Saya yakin ibu-ibu jarang yang mau nunggu suaminya makan. Betul? Halo, betul? Bu, tungguilah suamimu itu walaupun dengan hati dongkol, tunggui suamimu makan. Sudah dirawat, tunggui walaupun ibu sudah tidak makan, tungguilah. Itu keberkahan dan kebahagiaan suami demi Allah. Surga jaminannya ibu kalau ibu mau menunggui suaminya makan, demi Allah. Saya tidak main-main ngomongin. Kalau tidak percaya ibu, pulang dengan tidak percaya dengan omongan saya nanti pulang, alhamdulillah rabbil alamin, sakit perut. Tungguin Bu, itu cerita bukan bohong tapi sokeh ibu-ibu. Tungguilah makan. Kalau pengantin baru Eki atau baik suka muka pengantin baru lemak mati ditunggui, amak pengantin lama sedot penting tahu itu semang tapi kalau ada salah tunggu tapi makan semua. La ilaha illallah salin tahun. Ya, semua itu subhanallah. Apalagi sambil ina di depan suaminya ngomong, "Ya Allah Mas, keringatmu bercucuran." Dielap suaminya itu keringatnya sama dengan keringat saya elap. Setelah dielap kemudian dipuji suaminya, "Ya Allah Mas, badanmu capek, engkau ikhlas mencari nafkah untuk kehidupanku. Ini aku elap Mas, makalah dengan indah." Boro-boro. Zaman sekarang mah nggak ada. Naudzubillah min. Apa pakai geser nih? Disuruh. Oh ya, ingatan kan begitu nih. Lah perlu Pak Rekinan. Janganlah mengikut, lah dia ngedumel. Memang kerok Pak Isanya, ceramah lama, kelamaan, ceramah kebentar, katanya sudah diundang kok sebentar. Oke, 10 menit lagi dah kita selesaikan secara adat. Jam 11 sudah waktunya makan siang dan prasmanan juga sudah siang. Gak usah lama-lama. Ya Ina, kemudian lagi saya pesan titip, kata Rasulullah, urusinlah suamimu dengan baik, lihat ikhlas maka kuburmu akan menjadi taman surga. Allahumma amin. Itu niat ibadah, niat urusin suamimu. Wahai Egi, bahagiakanlah istrimu. Kalau enggak punya duit 5 juta, jangan kasihkan semua. Kasihkan 3 juta, 2 juta kamu kantongin, kamu tabung. Siapa tahu nanti ada keperluan lain. Kalau dikasihin semua tekor, mau beli rokok njaluk apa penjaluk isin dia kita nih, wih, kayak konon.
Orang enak ya, kabut gitu mending rapi lah kalian gitu mah orang rapi kita jarang tak nih duit kok 2 juta tak kantong 2 juta maning bukan rangga kan ya mah kuyon itu ya Ina ya Egi man farihali auliyaihi barang siapa suami yang menyenangkan hati istrinya khairun min sab'ina sangat seorang suami yang membahagiakan istrinya lebih baik ketimbang sholat sunat 70 tahun. Bahagiakan istrimu. Kalau istrimu minta gelang, belikan gelang. Kalau dia minta gelang emas, belikan gelang emas. Kalau nggak ada, gelang karet. Apa yang kamu bisa, yang penting berikan. Ya, insya Allah engkau hidup akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu hadirin yang kami sampaikan, yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh kembaran saya Numan Huda Al-Pantani. Pada dia bersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara saya Numan yang telah memberikan waktu pada saya. Dan saya akan melanjutkan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar nomor 1 ayat 3. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua mempelai yang berbahagia. Pesan kami selanjutnya yaitu saudara Ina dengan saudara Age. Ya, saudara Age. Mertuamu lek cara wong Jawa nikah iku nekmu yo nekku, ibuku yo ibumu, bapakmu yo bapakku, karepmu yo karepku, anakmu yo anakku, hatimu yo hatiku. Iki lek cara Jawa. Berarti aku setengah wong Jawa karena tampangnya rada ireng makanya dadi wong Jawa. Mas Ega, nikah itu nekku yo nekmu, iku sing bahasane masalah duit mau. Orang ngerti. Ega iki wong wah aku gua di denger dia bisa Jawa. Ayang ugan gitu. Ngerti kan bahasa Jawa. Ngerti dia. Awam kayak itu bahasa Gana kau. Pada foto dikasih, aku kan galau. Termasuk akan dapat Rio, aku gana. Kau cukup pula tu tahu. Jadi Ega, bapakmu, mertuamu, Age, ya. Age, ya, mertuamu ini adalah bapakmu. Ina, mertuamu juga adalah bapakmu. Hukum statusnya sama, durhaka. Jadi tidak boleh kedua-duanya dibeda-bedakan. Ega, Age ngomong sama Ina. Ina ini, bapang kabatu, mertu, kita ambil bapang kabatu, gini. Wah perlu, mendung kabah, meripit kemain. Si nama itu pula, sapu saja kalau mengandung kabatu, meripit pula. Dia namanya betina, meripit, meripit, dia seru, karena itu kira-kira. Jadi orang tuamu itu, mertuamu adalah orang tua kandungmu. Sama statusnya kita muliakan. Kalau hidup ini ingin mulia, Age, Ina, muliakan kedua orang tua. Hormati beliau, muliakan kedua orang tua, pasti bahagia. Pak, Bapak Ibu, saya tidak punya orang tua karena saya kelas 2 SD, Bapak Ibu saya sudah meninggal dunia. Tapi saya cuma punya satu mertua lagi, seorang ibu. Ini satu buktikan. Ibu mertua saya itu Bapak Ibu setiap bulan masuk rumah sakit 3 kali setiap bulan. Saya itu. Akhirnya saya analisa, kenapa kok mertua saya ini ibu saya ini bolak-balik masuk rumah sakit. Ternyata ketemu. Saya tanya sama istri saya, ini istri saya ada. Istri saya pendek, kecil, manis, imut-imut. Bukan amit-amit. Saya bilang sama istri saya, yang asik. Ya memang saya manggil istri saya sayang, disingkat menjadi yang. Ya, enggak manggil apa ke istrinya? Hah? Beb. Kalau sekarang iya. Halo Beb, gitu ya. Ya Allah. Yang Ina manggil suaminya apa? Ina. Bob. Hah? Bob. Saya lagi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Akhirnya saya bilang sama istri saya, siapkan uang setiap bulan 300, kalau tidak 200 kasih ke mama. Alhamdulillah berjalan 2 bulan 3 bulan tidak pernah lagi mertua saya, orang tua saya masuk rumah sakit waras. Alhamdulillah. Tuh Ina, Age. Kenapa kok orang tua? Nggak mungkin orang tua itu minta sama anak. Nah mungkin gak ada cerita. Gengsi gitu loh.
Nggak mungkin, nggak ada sejarahnya orang tua ucuk-ucuk. Oh, nah, minta duit apa? Mereka jasa dulu kalah ke apa? Nih mungkin mah itu. Tak ada cerita orang tua mau minta uang kepada anaknya. Tapi anaknya lah yang harus mengerti. Kalau bapak ibu semua, nah hari ini masih pelit sama orang tua, maka cepat-cepatlah beri orang tua. Doakanlah kedua orang tua, kasih dia uang. Kenapa? Bukan untuk beli baju, bukan untuk beli mobil, bukan untuk beli jajan, bukan. Tapi sakitnya orang tua ketika anak cucunya datang minta duit, dia tidak megang uang, maka di situ sakit dan perasaan orang tua ini. Saya belum merasakan itu, tapi saya sudah melihat rasa orang tua. Itu pun baru mertua saya. Mikirlah. Oh, iya. Kalau Nur Hadi sudah nggak ada lagi mertuanya, sudah habis semua berangkat ke Balikpapan. Saya masih satu lagi, dan sampai hari ini pun alhamdulillah tetap saya jalankan, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini sebuah peringatan bagi kita, dan inilah bukti bahwa tidak ada ceritanya orang tua meminta uang sama anak. Mau balikin dari enggak, itu cuma terhitung sedekah. Tapi kita sebagai anak yang harus mengerti perasaan orang tua terhadap cucu-cucunya, sakit perasaannya, dan alhamdulillah sampai hari ini mertua saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa mengamalkan ini, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Khusus kedua mempelai, hidup ingin mulia, hidup ingin bahagia, muliakan orang tua. Mertua saya kasih, ternyata mandi agak doanya itu. Jadi saya ngirimnya melalui istri saya bilang kasih kirim mama itu. 2 hari nelpon, wis alhamdulillah yoal, wis tanggungannya, moga-moga dan ketuku mobil. 2 hari, istri saya ngasih duit 300, 2 hari saya kembali mobil Kijang Pajero. Kang Haji Makmur nggak tahu itu Kijang Pajero itu apa. Kijang Pajero itu adalah kijang panas jobo jero karena nggak ada hasilnya. Alhamdulillah saya terlebih nggak tahu duit dari mana, 28 juta saya bisa beli mobil walaupun itu kijang Pajero. Ini bukti bahwa doa orang tua itu mustajab. Makanya mak doain saya, mak kenapa bisa biar cepat jadi PNS. Mak doain saya, mak kenapa biar cepat punya anak. Mas doain saya, mak biar saya sehat selalu. Terus minta doa kepada kedua orang tua, insya Allah hidup kita akan bahagia. Allahumma amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjut apa selesai? Selesai. Karena waktu sudah siang, ikan cepat, ikan gabus ke kapal-kapal, makin cepat makin bagus karena perut kita semua sudah mulai agak lapar. Silakan kita tutup dengan doa bersama-sama. Bu, namanya mana? Kita doakan mudah-mudahan Alia Ina Nurisa binti Haji Muhammad Isa dengan Age Surya Dwi Pacandra bin Eka Chandra, mudah-mudahan keduanya dipanjangkan umur, diluaskan rezekinya, dikuatkan imannya, diselamatkan dunia akhiratnya, diberi keturunan oleh Allah yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyyah wa likulli ummatin sholihah niyatul maqbul wa sailul ma'mul khususun li dinasawirah wa al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan hajat dari Pak Haji Isa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hadir semua hari ini dengan wasilah silaturahmi, umur kita dipanjangkan oleh Allah, anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hadhihi niyatul salihah wa niyatul maqbul. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.